Kita suka jangan istirahat dulu hadrah. Kita mendengarkan sama-sama insyaallah nasihat dan juga wasiat insyaallah yang bisa bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gunakan supaya kita bisa menjadi umat yang lebih baik dan bisa selalu membuat ridha, membuat senang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insyaallah Gus Hasanin yang akan menasihati kita, monggo kita mendengarkan dan kita mendengarkan dengan hati. Jangan ngomong sendiri, terutama ibu-ibu supaya bisa bermanfaat. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi aqwa qadri wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Allahumma la takilni ila nafsi tarfat ain. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Amma ba'du. Kang kawula hormati Habib Umar bin Syekh Skaf dan para kiai, para habaib yang hadir, terutama para penggiat Ahbal Mustafa Demak, seluruh krunya dan seluruh panitianya, dan tak lupa terima kasih kepada Pak Kiai Haji Abdullah Syifa selaku Ketua Takmir Masjid Agung Demak yang sudah memberi kesempatan bagi kita semua untuk bisa berkumpul bermajelis hormat bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, yang barokah ini sih, insyaallah semua yang hadir mendapat ridha Allah, ridha Rasulullah SAW, dapat nadurnya Allah dan Rasulullah, dan pandangannya Allah, pandangannya Rasulullah, dapat nadurnya para wali-wali, para syuhada, terutama bagi kita yang berangkat dengan cinta, membawa cinta, mahabbah. Bulan Rabiul Awal, bulan yang dinanti-nantikan oleh para perindu Rasulullah SAW, para pecinta Rasulullah SAW. Dan kita senantiasa bulan ini memperbanyak sholawat kepada beliau sampai nanti tanggal 12 Rabiul Awal insyaallah ya. Jadi saya akan, ini tadi tipe seri panitia jangan panjang-panjang kok. Tapi beneran kalau nggak panjang-panjang sebenarnya. Jadi cepat selesai. Saya cerita ini. Jadi kalau kita membaca Sirah Nabawi itu ya, dari Ibnu Hisham, kemudian mungkin menginjak yang lebih agak banyak itu dari fikih Sirah Nabawiyah dari Syekh Romdon Al-Buti, kemudian kalau agak yang khulasoh itu Nurul Yakin gitu. Paling tidak kita mendapat gambaran bagaimana Allah itu sudah memunculkan rahmat yang luar biasa
memunculkan permata yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat yang pada waktu itu dunia itu sedang kering spiritualitas. Jadi balik ini saya mencoba ngajak jalan-jalan ke 570 atau 71 Masehi lah. Kira-kira 1500 tahun yang lalu. Hari Senin, ini riwayat yang masyhur aja nih karena kalau khilaf di situ banyak. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kondisi dunia itu bisa dikatakan lagi gelap. Karena di Eropa itu ada Romawi besar memang, tapi itu agama Nasrani itu sudah tidak seperti agama-agama, artinya tidak seperti kitab yang dibawa oleh Sayyidina Isa, artinya sudah ada perubahan-perubahan. Kemudian di Persia itu sekarang Iran, itu menyembah api Majusi. Yang agak kecil-kecil India, Cina, itu sudah ada itu. India, Cina itu kuno maksudnya. Itu ya mereka Cina asik dengan dewa-dewa kan gitu. Mungkin ada, kalau kita mengenal, kita sering nonton itu, ada Dewi Kuan Im dan sebagainya itu, film-film silat itu. Ya itu artinya ada mitos-mitos, ada dongeng-dongeng di situ. Di India juga begitu. Artinya kepercayaan-kepercayaan yang dianut pada zaman itu pertanyaan besar, itu yang membawa risalah Nabi Ibrahim itu siapa? Nah, agak jauh dari daerah-daerah itu di Arab. Arab ini agak jauh dari dunia-dunia luar. Ada Allah menurunkan Rasulullah di situ, karena itu memang daerah itu tidak banyak terpengaruh oleh peradaban-peradaban yang besar itu. Artinya dijaga betul oleh Rasulullah bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar-benar murni, benar-benar yang hak. Jadi sebelum itu 50 hari sebelum hari Senin, artinya 2 bulan sebelumnya kira-kira begitu, itu ada pasukan besar. Kalau jenengan semua sudah tahu, pasukan dari mana? Dari Ethiopia, dari Habasyah, yang mau menaklukkan Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, bahkan pengen pindah Ka'bah neng Ethiopia. Karena apa? Karena mereka iri, karena daerah Mekah itu ekonominya maju, ramai terus, dikunjungi orang terus, ada banyak sekali perdagangan yang akhirnya buat tempat-tempat di sekitar itu kepencut. Nah, Ethiopia waktu itu besar. Yaman sekarang itu dulu Ethiopia dulu. Yaman yang sekarang itu dulu salah satu daerah provinsi, dan itu kekuasaan Habasyah. Antara yang ikut menyerbu Mekah pada waktu itu ya gubernur Yaman termasuknya. Nah, pasukan gajah itu kalau sekarang ya ibaratnya pasukan tank. Karena gajah itu kalau dipanah itu nggak apa-apa, di pedang ya apa-apa, ditombak itu duangnya kuat, bisa nembus gajah itu orangnya harus kuat. Ini pasukan kalau sudah gajah itu artinya pasukan yang menang-menangan lah pokoknya. Jadi itu 50 hari kira sebelum kelahiran Rasulullah. Makanya dikenal di tahun gajah, di tahun saat ada peristiwa serbuan itu. Dan itu Mbah Abdul Muthalib, ya eyangnya Rasulullah, yang pada waktu itu jadi penggede Quraisynya, dia punya tugas itu antara lain bagi-bagi makanan. Setiap ada
peziarah di Mekah itu. Ada hajinya lah. Tapi hajinya sudah tidak artinya tidak sesuai dengan milata Ibrahim yang sudah bercampur gitu, sudah banyak bercampur. Nah, ketika Abdul Muthalib dikabari bahwa ada pasukan gajah mau menyerang Abraha, itu beliau yang menunggu. Bahkan sempat 200 ontanya Abdul Muthalib ini, Mbah Abdul Muthalib itu dirampas oleh pasukan Abraha itu. Nah, Abdul Muthalib kemudian mendatangi rajanya, mau minta ontanya 200 yang dibawa, yang dirampas. Saking berwibawanya bahai Nabi itu, yang Nabi itu Abdul Muthalib itu, Raja Abraha itu bisa seketika sopan. Meneke lungguhe kalau kayak gitulah. Sopan karena saking berwibawanya. Itu baru eyangnya Kanjeng Nabi, mau meneng Kanjeng Nabi ini kan gitu. Saya mau minta 200 onta saya. Nek sampean iki bahasane dhewe lah, nek sampean pengen nyerang Ka'bah, pengen menghancurkan Ka'bah. Monggo. Ka'bah bukan milik saya, itu milik Allah. Biar pemiliknya yang jaga. Saya tak ngurusi, onta saya aja. Tolong kembalikan gitu. Si Abrahanya ketawa aja, ini pimpinan besar kok malah seperti ini. Nah itu yang menunjukkan bahwa Abdul Muthalib itu yang Rasulullah begitu kuatnya tauhidnya beliau. Memasrahkan urusan Abah ini bukan urusan kita, ini rumah Allah biar pemiliknya yang akan menjaga. Nah, singkat cerita pada akhirnya pasukan ini diluluh-lantakkan oleh burung ababil yang kita setiap waktu biasa membaca itu, alam taro kaifa fa'ara juga biasa habil fil alamin dan seterusnya itu. Nah, di bulan Maulid ini paling tidak kita berusaha membaca kembali sirah-sirah perjalanan Rasulullah. Diceritakan bahwa Rasulullah itu ketika lahir itu 6 bulan sebelumnya ibunya Siti Aminah itu sudah mendapat mimpi bahwa nanti akan lahir seorang pimpinan Rasul, pimpinan umat yang akan menjadi pemimpin seluruh umat ini. Dan di situ juga beliau mendapat isyarat untuk diberi nama Muhammad 6 bulan sebelumnya. Bahkan ketika kelahiran ada yang meriwayatkan karena saat kelahiran itu ditemani hanya pelayan beliau namanya Syifa itu ibunya Abdurrahman bin Auf. Jasanya beliau, ibunya itu nemeni kelahirannya Siti Aminah. Abdurrahman bin Auf itu jadi sahabat paling kaya raya itu. Miskin gak bisa itu. Jadi kalau kamu bisa dibaca itu, artinya bisa ditelisik lah bagaimana kok bisa begitu. Ya, artinya jasa orang tuanya. Nah, ketika melahirkan Rasulullah, itu Siti Aminah itu mendapat semacam pandangan bahwa yang ikut menemani di situ karena 2 bulan sebelumnya itu Sayyidi Abdullah atau suaminya itu meninggal pada waktu masih di kandungan. Jadi Rasulullah sudah ditinggal ayahnya sejak kecil. Dan artinya beliau ketika melahirkan Siti Aminah itu ya sudah yatim. Artinya tinggal ditemani oleh itu tadi, ditemani oleh pelayannya yang hanya satu itu. Nah, beliau mendapat pandangan pada waktu melahirkan itu ditemani oleh wanita-wanita yang mulia. Ada Siti Hawa, ibunda kita semua, mbah kita semua lah, Mbah Hawa yang menemani. Ngayem-ngayem lah ibaratnya menemani. Ada Siti Aisyah, seorang wanita solehah yang dulu jadi mengasuh Sayyidina Musa, istrinya Fir'aun. Ada Siti Maryam, ibundanya Sayyidina Isa. Artinya kelahiran itu
sungguh menjadi peristiwa yang besar, karena akan muncul penutup Nabi Khotamul Anbiya. Dan tidak seperti kita, Rasulullah itu lahir sudah dikhitan, dan tidak lahir dari nuwun sewu saluran kencing gitu. Lahir di antara di bawah pusar sedikit dan di atasnya gitu. Jadi memang Allah sengaja, artinya biar secara lahiriahnya dari kecil itu dijaga kesuciannya. Jadi nggak seperti kita nakal-nakal cidik yo rada memper wong yo salah air saka barang sing go itu tempat keluar kotoran gitu. Nah Rasulullah enggak, lain, dijaga. Nah kemudian beliau sujud, langsung sujud. Ada yang mengatakan ummati. Itu masih ketika keluar langsung begitu. Nah ini riwayat gak populer tapi yang begini. Nah di situ peristiwa besar. Ada api majusi yang 2000 tahun menyala itu padam hari Senin itu. Ada kerajaan Jordan sana, kerajaan Kisra atau siapa itu, apa itu namanya itu Kisra kalau nggak salah, itu hancur tiang-tiangnya. Disambut oleh seluruh makhluk, artinya disambut dari langit dan bumi kelahiran beliau. Nah, ketika menginjak usia balita, diasuh kemudian oleh Suwaibah As-Aslamiyah, disusui oleh Suwaibah. Ibunya itu Siti Aminah itu hanya menyusui kira-kira 7-9 hari, hanya sebentar karena beliau juga tidak lancar air ASI-nya. Nah ketika kelahiran itu dikabari Abu Lahab itu paman beliau, saking senengnya dikabari bahwa punya ponakan baru dari saudaranya Abdullah ya, itu Suwaibah dibebaskan, budaknya dibebaskan. Akhirnya bisa menyusui, itu diperintah untuk membantu menyusui karena airnya lagi agak subur ASI-nya. Nah, berkah dari itu membebaskan Suwaibah itu. Setahun setelah meninggalnya Abu Lahab itu, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah itu mimpi ketemu Abu Lahab. Tanya, gimana kondisi kamu? Saya disiksa. Jadi ngimpi ketemu Abu Lahab disiksa yoning neraka. Tapi dapat keringanan tiap hari Senin, karena Seninnya dia itu pada waktu kelahiran Rasulullah membebaskan budak, ia tiap hari Senin itu bisa minum dari sela-sela jarinya antara jempol dan telunjuk, keluar airnya. Jadi Senin libur, nggak disiksa. Hatta dia tidak pernah syahadat seumur hidupnya itu, bahkan memuji Rasulullah. Opo meneh kok jenengan ini bentino solawatan, bentino insya Allah ahli solawat lah begitu. Ada seorang sufi Syekh Abdul Hasan As-Sadili itu bermimpi, dia bertanya kepada Allah tentang keutamaan solawat. Gimana orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu? Apa yang didapatkan? Nah, dia di situ mendapat jawaban. Dia akan mendapat ampunan dari Allah. Orang itu akan dapat istighfarnya para malaikat. Bahkan dosa sebesar gunung akan hancur dengan itu. Itu orang yang sholawatnya tidak hudur, tidak hadir, artinya sholawatnya tidak khusyuk. Itu saja seperti itu pahalanya. Lah kalau yang khusyuk bagaimana? Yang hatinya hadir bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Kalau seorang yang bersolawat dengan hati, artinya menghadirkan Rasulullah, artinya kita bermaksud mengirimkan sholawat itu dengan niat yang bagus, ditata dengan
baik, kemudian berusaha pengen meneladani beliau, itu luar biasa. Allah sendiri yang membahas, kita nggak ngerti balasannya. Kalau Allah sendiri yang membalas, luar biasa besarnya, sampainya pada kita tidak bisa terbayangkan. Hanya satu kali sholawat, apalagi sholawat-sholawat yang banyak. Ini karena kita di Masjid Demak, ada suatu peristiwa yang saya baca di Babat Sunan Bayat. Sunan Kalijaga itu suatu ketika jamaah, di situ ada wali-wali banyak. Imamnya kalau tidak salah Sunan Bonang. Habis sholat, zikir sama-sama. Kemudian yang jamaah di situ kaget, ada yang gemantung di atas, seperti buntalan gitu. Buntalan kalau tidak salah kulit domba lah, sudah disamak gitu. Terus sama Sunan Bonang suruh diambil, tolong diambil itu di atas pengimaman atau di atas orang-orang lagi sholat itu. Ya di sini gitu. Kalau benar riwayat itu ya terjadi di sini. Nah itu ketika dibuka, itu isinya suratnya Rasulullah kepada Sunan Kalijogo, dan ada kain dan ada kulit tadi. Ini di situ tertulis saya Rasulullah. Dia kira-kira begitulah. Ingin menghadiahkan ini kepada Sunan Kalijogo. Jadi barang itu dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Sunan Kalijogo. Trah kusumo katanya begitu. Trah yang wangi, maksudnya itu dari keturunan yang soleh, orang-orang soleh. Jadi dikatakan kusumo karena memang Sunan Kalijogo itu baik lah dari keturunan orang-orang soleh. Nah, di situ yang kemudian dari dibuka bundelan itu, para wali-wali bisa melihat di situ ada baju, tapi orang lain nggak bisa lihat. Dicoba satu-satu sama Sunan Bonang sama yang lain-lain, Sunan yang Giri mungkin ada di situ, itu nggak cukup. Yang cukup ya Sunan Kalijogo itu. Nah itu Kutang Ontokusumo itu, yang kemudian dibuatkan kulitnya tadi, yang tidak artinya belum dibuat baju, itu dibuatkan baju dan dibuatkan persis seperti yang dihadiahkan oleh Rasulullah. Jadi yang ada baju Kutang Ontokusumo yang beneran itu yang memakai ya Sunan Kalijogo, itu nggak terlihat, itu hadiah Rasulullah. Dan ada yang beneran juga, itu hadiah dari beliau. Artinya apa? Nek sampai Kanjeng Sunan Kalijogo itu menerima hadiah dari Rasulullah sendiri, pada Rasulullah notabene sudah wafat ya. Artinya Sunan Kalijogo itu bendino kira-kira selawate piro. Hadirnya kepada hatinya dihadirkan kepada Rasulullah, mengirimkan sholat kepada Rasulullah, itu bisa ratusan ribu bisa jadi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus. Jadi wali ya begitu. Wali itu kalau lalai katanya syahadat lagi, ada yang bilang begitu. Karena lalai itu dosa. Lalai kok tidak ingat Allah itu bagi seorang kekasih itu dianggap suatu yang artinya berdosa. Bagi orang awam ya nggak dosa gitu. Bagi mereka sangat dosa yang serius gitu. Nah, ada kisah juga berkaitan dengan kita di Demak ini. Ini yang menceritakan Gus Dur. Ketika akhir kerajaan Majapahit, kira-kira kalau Demak ini berdiri 1478 Masehi, ya. Kejadian sebelum itu Majapahit itu lagi ontran-ontran politik lah, bisa dibilang begitu. Karena Brawijaya V digulingkan oleh Patih Udoro, digulingkan oleh Girindrawardana, mengangkat diri jadi Brawijaya VI. Kemudian Girindrawardana ini yang mengangkat diri sebagai Brawijaya VI ini pengen nyerang Demak.
kerjasama sama Portugis. Nah, Sultan Patah yang ada di sini kemudian menghimpun pasukan sebelum diserang, tak serang dhisik. Ada kira-kira 350.000 kerjasama antara pasukan dengan rakyat Demak. Mbah Dewi biyen perang. Yang mimpin siapa? Gus Dur menceritakan, yang mimpin itu Mbah Abdullah Ganjur. Ngeroto. Ya kalau kamu itu ke daerah sana, Meranggen ke sana terus itu ada Gubuk, ada Ngeroto di situ. Nah itu ada Mbah Abdullah Ganjur itu. Ganjur itu nama salah satu alat musik gamelan namanya Ganjur. Nah karena beliau penabuh Ganjur, gitu, penabuh alat musik itu. Abdurrahman Ganjur, Mbah Abdurrahman Ganjur itu. Nah beliau itu ahli strategi juga sekaligus ahli musik. Dia bertugas membawa pasukan 350.000 itu gabungan antara pasukannya Sultan Patah, Kerajaan Demak ada waktu itu beserta dengan rakyat bekerja sama. Selamat sampai Demak. Selamat sampai Mojokerto, Trowulan. Harus menyeberangi dua sungai besar, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Jadi dia pakai alat musik Ganjur itu buat kode tung 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 biar waktunya nyebrang bareng, waktunya melangkah bareng, waktunya nyerang bareng gitu. Kodenya alat musik itu akhirnya bisa sampai pasukan itu sampai ke Mojokerto, sampai Trowulan, kemudian merebut merebut Majapahit itu. Kemudian ingin diserahkan kembali kepada Brawijaya V, tapi Brawijaya V nggak berkehendak. Anak Sultan Patah itu anak dari Brawijaya V, karena dia ingin mengembalikan kekuasaan Majapahit pada ayahnya, tidak kerso. Akhirnya disuruh melanjutkan, silahkan dilanjutkan oleh Sultan Patah. Artinya kalau dari peristiwa itu sebenarnya Kerajaan Demak ini ya terusannya Majapahit saja nih. Makanya ada simbol-simbol di Kerajaan Demak itu yang sama. Surya Majapahitnya masih dipakai oleh Kerajaan Demak, tidak hilang, hanya meneruskan. Bedane wis berubah apa? Berubah jadi kerajaan Hindu Buddha jadi kerajaan Islam, ganti kelambi wisan. Jadi dulu di depan ini ya itu biasa nanggap wayang, Sunan Kalijogo wayangan begitu. Wayang terus beliau bikin cerita-cerita yang kira-kira orang-orang pada waktu itu biar peralihan antara Hindu Buddha ke Islam itu rapati kaget. Ono istilah-istilah sembayang. Nek dhewe salat ya sembayang kan gitu. Kan enggak aneh. Terus kawula Gusti ya, bahasa-bahasa itu tidak yang kadang-kadang kita susah membedakan gitu. Artinya yang penting bagaimana Islam itu siarnya itu jalan gitu. Itu mirip dengan apa yang dijadikan Allah tadi memunculkan Rasulullah di Arab. Karena Arab itu jauh dari peradaban yang kira-kira bisa mencampuri Islam itu tumbuh di situ. Artinya itu menunjukkan bahwa ketika Rasulullah itu ditinggal orang tuanya sejak kecil, ditinggal oleh keluarganya termasuk pamannya nanti, kemudian Abdul Muthalib ketika usia 8 tahun, ditinggal ibunya 6 tahun. Itu artinya menunjukkan bahwa Islam itu yang dibawa Rasulullah itu tidak tercampur, tidak dari mana-mana, memang murni wahyu dari Allah. Nah ketika kemudian Islam itu dibawa oleh para ulama-ulama kita, oleh para aulia, para wali-wali itu ke sini, itu peradaban di sini itu paling tidak punya kemiripan. Karena kemiripan apa? Kemiripan di mana rakyat Nusantara itu punya adab yang baik, punya peradaban sopan santun yang baik, punya akhlak yang baik. Karena sebenarnya di Arabia, di Arab itu orang-orang Quraisy pada waktu itu artinya itu akhlaknya itu bagus-bagus sebenarnya. Hanya saja memang
secara akidah itu ketika Nabi ditinggal Nabi Ibrahim, ditinggal Nabi Ismail, itu sudah jauh, ada zaman fatrah, ada kekosongan, artinya itu sudah artinya sudah banyak yang hilang gitu. Sudah banyak yang hilang, harus tumbuh, disuburkan lagi, harus diingatkan lagi begitu. Nah kemudian dengan kesamaan artinya akhlak dan sebagainya ini, Allah itu menyuburkan Islam di tempat itu, menyuburkan Islam di Indonesia ini di tangan para aulia-aulia itu. Nah Rasulullah itu bagaimana kita bisa meneladani, bagaimana kita bisa selalu bisa mentautkan rohaniyah kita kepada beliau, bisa selalu kita tambah mengenal beliau, tambah kita bisa mengenal pribadi beliau, itu ya selalu dipupuk terus. Karena in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta sama Allah, ya ikuti Rasulullah. Kalau udah ikuti Rasulullah, Allah akan cinta sama kita. Dan masalahnya cinta itu kadang susah. Kita bilang cinta, tapi ada ulama mengatakan, kalau kamu ditanya tentang cinta, kamu cinta sama Rasulullah apa enggak? Kamu cinta sama Allah apa enggak? Itu lebih baik diam, enggak usah jawab. Karena apa? Kalau kita jawab iya, tapi ternyata kita masih banyak maksiatnya, itu artinya kita bohong. Lah bohong kok berkaitan dengan Allah dan Rasulullah itu kan agak berat kan gitu. Nah, makanya orang bijak mengatakan lebih baik diam, karena kalau kita masih banyak maksiatnya ya kita malu sendiri nanti. Nah kita harus membuktikan cinta itu. Ada orang mengatakan itu gampang, tapi luar biasa sulit. Pada prakteknya itu sulit sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau orang itu imannya belum sempurna sebelum aku dicintai lebih pada dirinya sendiri. Lebih pada dirinya sendiri. Nah, kita dengan tadi apa yang sudah sampaikan, saya sudah sampaikan mengenai sejarah mengenai perjalanan Rasulullah, kemudian juga para aulia-aulia pembesar agama ini, kita bagaimana bisa meneladani mereka, kita bisa terus bisa artinya membawa obor, ya, membawa semangat, membawa misi. Artinya misi itu ya kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya itu ditugaskan sama Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu di Matan, mahasiswa ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nadriyah. Nah ini kemarin saya jumpa sama ketuanya di Demak, tak suruh hadir di sini. Jadi paling enggak Matan itu punya misi, punya bagaimana Thariqah atau tasawuf itu dikenal di generasi muda. Memang itu misi yang tidak mudah artinya. Karena biasanya kalau orang sudah ngomong tasawuf itu koyo-koyo wis alergi gitu. Wong cah nom ngomong ke tasawufan gitu. Kadang-kadang itu tabu. Bagaimana bahwa itu sebenarnya kebutuhan kita tasawuf itu. Lahiriah kita belajar fikih, belajar mengenai bagaimana membersihkan lahiriah ini dengan wudu. Kalau hadas besar ya kita mandi wajib dan sebagainya. Itu belajar syarat rukunnya, bagaimana sah, bagaimana sholat itu sah, itu fikih. Nah kesucian di luar seperti kita menjaga kesucian tempat sholat, baju, itu fikih lahiriah. Kalau kemudian kita ingin menjaga yang di dalam ini, yang di batin ini, yang di dalam kolbu ini, bagaimana kita bisa membersihkannya, itu ada di dalam ilmu tasawuf. Dan metodologinya atau cara-caranya itu ada dalam Thariqah. Thariqah itu jalan apa? Jalan untuk tazkiyatun nafs, tasfiyul qulub, membersihkan nafs-nafs yang buruk dan kotoran-kotoran hati. Dan harus ada
gurunya, memang harus disyaratkan di situ ada gurunya. Ya paling tidak kalau belum mampu melaksanakan itu atau belum mau bertorekoh maksudnya, itu paling tidak tahu mengenal, tahu dulu lah. Karena Imam Ghazali juga mengatakan kalau orang itu meninggal kemudian dia tidak tahu ilmu tasawuf, tidak tahu cara membersihkan diri, itu dikhawatirkan dia akan meninggal dengan membawa dosa besar. Karena ketika meninggal ternyata di kolbunya banyak maksiatnya. Karena maksiat batinnya kira ketok. Salat riya, ben ketok soleh tak salat gitu. Ben ketok soleh tak tawadhu gitu. Nah itu kan batin enggak kelihatan. Nah kalau enggak ngerti, dianggapnya itu benar, padahal sering salahnya. Seringnya orang yang punya penyakit hati itu masalahnya tidak tahu kalau dirinya sakit. Nah itu. Makanya kalau yang lahiriah aja butuh dokter, sakit badan ini kita butuh luka aja dikasih betadin misalnya atau obat merah gitu. Yang batin ini kalau luka bagaimana caranya? Ya kita butuh dokter rohani. Para guru, para mursyid, para artinya yang bisa membimbing ke jalan rohani, ke jalan mengenal Allah. Jadi itu yang ada Rasulullah itu kan ada hadis yang mengatakan beliau ada seorang tamu yang tidak kelihatan dari jauh, yang badannya masih bersih, artinya jubahnya juga masih bersih putih. Kemudian dia bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kalau iman ya yang 6 itu, Islam ya yang 5 itu. Nah ihsan ini, ihsan itu yang bagaimana kita bisa anta'budallaha kanaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita bisa beribadah itu melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa begitu bagaimana? Ya kita merasa kita dilihat oleh Allah. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, sampai pada posisi kesadaran itu pun tidak mudah. Karena hati yang bisa khusyuk, yang bisa hudur, yang bisa akhirnya bisa melihat Allah itu kolbu yang relatif bersih. Kalau nggak bersih ya akhirnya sholat kita nggak khusyuk, sholat kita penuh dengan kadang berbagai macam lintasan-lintasan pikiran yang akhirnya bisa mengurangi dari pahala sholat kita. Ya kurang lebih begitu ya, saya cukupkan karena juga kalau terlalu lama nanti kalian gak pulang-pulang, kasihan yang di rumah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah niku tadi sempat disampaikan bahwa Abi Lahab niku mendapatkan keringanan siksa karena sempat bingah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia adalah musuh Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah malah justru ahbabul Mustafa, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Insyaallah kita akan dijauhkan dari api neraka Allah. Insyaallah kehidupan kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Insyaallah anak-anak kita kalau kita ajak ke tempat-tempat seperti ini, kita ajak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak untuk mempelajari bagaimana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,